Saya persilakan kepada Mas Tauhid untuk menyampaikan pemikiran dan masukan-masukannya. Silakan, Mas Tauhid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati moderator Kanda Lukman Malanuang, Kanda Andi Zastrawati, ada juga Pak Menteri yang mewakili, Pak Soeharto Mono Arfa, mungkin ada stafnya yang ikut hadir, narasumber yang lain, yakni Pak Dokter Kandidat ya Pak Fahru Razi, Mas Ahmad Doli Kurnia, juga Pak Dr. Surya Chandra, Prof. Aswin, dan Bapak Ibu sekalian, Kanda yang hadir di Yunda yang hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sebenarnya beberapa hal yang mungkin pernah kami sampaikan karena melihat situasi yang saat ini berkembang cukup serius mengenai pembahasan ibu kota baru begitu. Dan kami monitor beberapa hal persidangan yang terjadi dalam pembahasan, dan saya kira ini sangat menarik untuk kita kaji lebih lanjut karena tampaknya keputusan yang dihasilkan sulit untuk ditolak begitu ya. Saya akan coba share screen. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya salah, mungkin pakai ini. Oke, ya, kalau kita lihat ya, judulnya ini sangat menarik, antara pemulihan ekonomi dan pergeseran epicentrum pembangunan nasional. Saya kira memang tadinya kami berharap perwakilan dari Bappenas bisa menyampaikan pokok-pokok pikirannya, dan kami sebenarnya sudah pernah ketemu pembahasan dengan Bappenas. Memang ada perspektif yang berbeda, namun secara umum meskipun ada perbedaan sedikit di metodologi, menghasilkan satu hal yang menurut kami relatif sama begitu, dan nanti akan kami sampaikan. Meski demikian, memang situasi hari ini kita dihadapkan pada proses yang tidak mudah, bahwa COVID masih melanda, ancaman cukup besar di seluruh negara termasuk di kita, meskipun kita sekarang relatif sudah cukup aman, namun ancaman masih tetap terjadi. Dan saya kira memang di tahun 2022 kita masih menghadapi risiko yang tidak mudah begitu, bukan hanya karena COVID, bahwa tekanan-tekanan eksternal, apakah rencana tapering off maupun memang hambatan-hambatan dalam perdagangan yang mempengaruhi kondisi ekonomi di kita begitu. Dan ini memberikan implikasi yang cukup serius bagi pemulihan ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara begitu. Dan kalau kita bandingkan dari sisi pemulihan ekonomi, tampaknya di tahun 2021 itu tidak cukup mudah karena kita masih dalam kondisi yang relatif lebih rendah bandingkan dengan katakanlah negara-negara India, Kolombia, Bulgaria. Kita akan sedikit lebih baik dengan Filipina gitu. Dan saya kira memang kalau kita lihat dalam jangka panjang, saya agak ragu bahwa visi Indonesia 2045 kita memiliki pertumbuhan ekonomi 6-7% itu relatif sulit dicapai begitu. Saya merefer hasil proyeksi dari OECD yang melihat bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi itu akan semakin turun begitu, baik di kita termasuk juga di negara-negara lain begitu. Ada, kalau kita di ekonomi sebut udah full capacity, full capacity untuk growth-nya sudah relatif terbatas. Nah, kenapa di kita sangat sulit untuk pertumbuhan relatif tinggi? Karena sumber pertumbuhan di Indonesia itu didasarkan pada labor productivity ketimbang teknologi atau ketimbang berbasis kepada ekonomi yang berbasis menggunakan sumber daya manusia untuk pengembangan teknologi.
dan secara finansial juga relatif sangat terbatas begitu. Nah, ini menjadi ancaman bagi siapapun, bagi masyarakat ketika dalam jangka panjang ternyata kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan inovasi-inovasi, melakukan banyak pilihan-pilihan prioritas pembangunan yang ternyata memiliki efek yang katakanlah dampak tidak terlalu signifikan. Dan saya kira karena itu prioritas pembangunan harus didasarkan prioritas yang bisa mendorong ekonomi growth dalam waktu yang relatif panjang. Dan saya kira ibu kota negara juga merupakan salah satu pilihan yang harusnya untuk dipertimbangkan untuk tidak menjadi prioritas untuk saat ini begitu. Karena cenderung saya kira banyak prioritas lain yang harus dipertimbangkan begitu. Dan kalau kita lihat memang justifikasi apakah di level regional terjadi pemerataan, saya kira begini, kalau kita lihat pemerataan dalam dimensi hanya jumlah PDB, saya kok tidak terlalu bisa melihat pada level yang cukup baik begitu, karena inti daripada pembangunan itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan didasarkan pada jumlah PDB pada satu wilayah, tapi bagaimana level kesejahteraan yang ada di masing-masing masyarakat itu sendiri per kapita. Kalau kita lihat PDRB per kapita masyarakat di Jawa pada dasarnya jauh lebih rendah dibandingkan di Kalimantan begitu. Sama halnya kita melihat kritik saya misalnya, kita mungkin dianggap bangga sebagai bagian dari G20 karena ekonomi kita besar dan suatu saat dalam 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita masuk ke G7 begitu. Tapi kalau kita di level yang real di tengah-tengah masyarakat, level kesejahteraan kita jauh lebih rendah dan itu merupakan PR yang jauh lebih besar atau lebih penting ketimbang ukuran ekonomi itu sendiri yang saya kira ada perlu strategi bagaimana pemerataan pada level masyarakat itu yang jauh lebih penting. Meskipun demikian, kami juga melihat bahwa wilayah-wilayah yang lain saya kira memang perlu diberi kesempatan bagaimana ekonomi mereka juga harus berkembang seiring dengan pendapatan per kapita pada masing-masing masyarakat. Kalau kita lihat memang Jawa ini tidak banyak bergerak. Hampir 30 tahun saya lihat datanya, Jawa itu sekitar 58,9% dan hanya bergerak 1% begitu. Karena apa? Karena trickle down efek dari proses pembangunan itu tidak bisa terjadi ke luar Jawa begitu. Di Jawa dibangun infrastruktur energi, dibangun infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu menjadi kunci. Dan ini menjadi titik poin ketika kita memang ingin membangun Kalimantan sebagai, terutama Kaltim sebagai pusat IKN. Nah, ini yang keraguan saya kenapa agak sulit kita mengejar katakanlah perbaikan ekonomi kalau hanya pusat pemerintahan saja yang dibangun di Kalimantan Timur sebagai IKN begitu. Apalagi dalam situasi pandemi, berbagai indikator makro, penduduk miskin, Gini rasio, dan tingkat pengangguran kita semakin buruk. Yang saya kira ini adalah prioritas yang harus dikedepankan bagi pemerintah untuk penyelesaian solusi yang penting begitu. Ya ketimbang mungkin ya membicarakan ibu kota baru karena hari ini banyak yang saya kira terdampak di masa-masa post pandemik sekarang ini dan belum selesai begitu. Dan apalagi hasil survei terbaru persoalan masyarakat adalah pengangguran paling tinggi, harga kebutuhan pokok mahal, dan kemiskinan. Dan apa yang telah dilakukan pemerintah kalau dinilai dari survei hampir kurang lebih 1.000-2.000 responden itu mengatakan bahwa memang yang menyatakan semakin baik itu sedikit. Jadi kritiknya adalah tidak banyak perubahan yang dilakukan masyarakat pada situasi penyelesaian
persoalan utama masyarakat. Jadi ini yang harusnya menjadi PR utama saat ini di tengah pemulihan ekonomi. Nah, lanjut, ini juga disebabkan karena kita tidak bisa melihat bagaimana prioritas anggaran begitu. Kita tahu defisit kita membesar dan rasio utang membesar. Implikasinya apa dalam jangka waktu 5 tahun ini begitu. Kita terpaksa karena situasi pandemi membuat biaya pokok dan utang dalam jangka pendek itu akan semakin besar. Konsekuensinya adalah siapapun yang akan memimpin Republik ini dalam waktu mendatang itu tidak punya fleksibilitas anggaran yang cukup banyak begitu. Karena apa? Ya karena membayar pokok dan bunga utang dalam jangka waktu pendek ini menekan belanja pemerintah pusat dan itu dalam satu lingkup begitu. Pokok dan bunga utang menjadi bagian dari belanja pemerintah pusat dan ini ketika pokok dan bunga utang semakin tinggi dalam waktu pendek akan menekan ekspansi fiskal yang dilakukan begitu. Dan kita sudah dipatok sampai 2023 defisit kita 3% dan saya kira dalam jangka menengah ke depan itu juga 3%. Dan ini saya kira menjadi problem yang sulit ketika kita diminta untuk menambah katakanlah dan menjadi pengaman ketika kebutuhan pendanaan 466 triliun ini tidak tersedia dan saya juga ragu bisa dipenuhi dalam waktu relatif singkat begitu. Dan saya kira satu hal yang mendasar, apakah memang pertanyaannya dari judul ini, apakah terjadi pergeseran epicentrum pembangunan nasional terjadi atau tidak begitu. Nah, kami melakukan studi menggunakan pendekatan computable general equilibrium model, satu pendekatan yang ya cukup komprehensif meskipun ada keterbatasan dan kami bisa pertanggungjawabkan dan sudah beredar mungkin laporan ini kita lakukan pada awal-awal kajian kami mengenai ibu kota baru. Dan hasil studi itu memperlihatkan bahwa dari sisi katakanlah ekonomi terutama dari sisi sektoral karena ibu kota baru dominan dibangun adalah untuk pusat pemerintahan di mana di situ ada tempat tinggal, ada fasilitas pendidikan, kesehatan, maka secara umum peningkatan secara sektoralnya terjadi terjadi pada sektor-sektor di bidang administrasi, pertanahan, pendidikan, kesehatan itu memang meningkat begitu. Namun kalau kita lihat itu hanya terjadi di output di Kalimantan Timur begitu. Dan ini saya kira menjadi catatan tidak banyak yang bergerak pada sektor-sektor lainnya begitu. Namun ini akan berdampak ke prioritas sektor-sektor yang justru mengalami penurunan, terutama sektor-sektor yang memiliki keterkaitan ke depan atau belakang. Karena ibu kota pindah juga ada biaya yang harus ditanggung, terutama dari sisi mobilitas dan sebagainya dari tadinya di Jawa menjadi di dipindah ke Kalimantan Timur begitu. Kemudian dari sisi katakanlah level regional begitu. Dari sisi harga atau inflasi kalau kita lihat ya beberapa terlihat bahwa peningkatan terjadi harga di nasional inflasi itu cukup signifikan terutama di Kalimantan Timur itu harus menanggung kenaikan harga karena permintaan komoditas, permintaan barang di Kaltim itu akan semakin rendah dan ini juga berakibat dengan rentannya ini maka saya kira perlu ada daya dorong bagi Provinsi Kaltim memenuhi kebutuhan yang akan relatif tinggi. Dan kalau tidak ada multi efek ekonomi ke masyarakat lokal maka tentunya ini akan berimplikasi masalah sosial yang jauh lebih berat begitu. Kemudian yang lain juga bagaimana penyerapan tenaga kerja begitu. Kalau kita lihat secara sektoral, secara umum itu sangat kecil, itu hanya 0,02%. Dan kenaikan umumnya hanya terjadi di sektor administrasi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, kertas olahan, publikasi, dan tempat tinggal gitu. Karena memang di sana secara umum adalah administrasi pemerintahan yang didorong bukan ekonomi secara umum.
Bahkan terjadi penurunan di beberapa sektor yang kita lihat cukup negatif seperti terlihat dalam gambar berikut begitu. Kemudian juga bagaimana terhadap GDP secara umum. Dan tadi betul apa yang disampaikan Kepala Bapeda, kalau kita lihat ya GDP atau PDB peningkatan PDB itu peningkatan terjadi paling besar hanya di Kaltim begitu 0,24. Tetapi secara nasional pada akhirnya relatif kecil 0,00%. Nah, tetapi kalau kita lihat terhadap ekonomi 32 provinsi lainnya sebenarnya relatif bahkan tidak ada begitu. Nah, yang merasakan itu hanya terdekat tuh hanya Kalsel, tambahannya kecil sekali, itu 0,01%. Jadi kalau kita lihat dan Kalimantan Utara 0,02%, jadi sangat kecil. Jadi kalau kita lihat apakah terjadi pergeseran yang signifikan, dari data ini bisa disimpulkan tidak terjadi begitu, tidak terjadi signifikan 0,24 apa artinya begitu. Dan saya kira ini menjadi tantangan kalau misalnya problemnya adalah ya yang dipindahnya ibu kota pemerintahan begitu ya. Nah, bagaimana dengan investasi real juga polanya sama. Kaltim yang akan mendapatkan manfaat lebih tinggi, bahkan provinsi lainnya tidak mendapatkan manfaat sama sekali begitu. Kemudian juga dari sisi konsumsi rumah tangga, provinsi Kaltim lah yang memang paling mendapatkan manfaat lebih tinggi. Dan secara nasional malah sebaliknya turun minus 0,04%. Ini memberikan implikasi bahwa ya kalau ingin mendaki konsumsi rumah tangga maka perlu ada upaya lain bagi provinsi lain bisa mengejar Kaltim, dan itu tidak dengan pemindahan ibu kota. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap pengeluaran pemerintah? Kalau kita lihat pasti GDP karena pengeluaran pemerintah besar ya, secara agregat 466 triliun pasti akan terjadi. Namun memang ke Kaltim sendiri yang paling besar. Nah, tapi secara nasional itu hanya 0,34%. Jadi relatif kecil sekali begitu. Kemudian bagaimana dengan volume ekspor begitu? Yang terjadi peningkatan memang paling besar hanya di Kaltim, tapi itu juga akan untuk sisi ekspor itu malah turun minus 0,13, tetapi justru meningkatkan impor, terutama untuk bahan baku penolong, bahan baku modal yang dibutuhkan ketika membangun satu pusat pemerintahan untuk kebutuhan fasilitas dan infrastruktur dan sebagainya begitu. Kemudian juga kalau kita lihat tadi ya inflasi naik di Kaltim dibandingkan tempat lain, mungkin bahkan ada yang memang turun begitu. Saya kira ini akan dirasakan Kaltim ketika ekonomi di sana membaik. Tapi daerah lain saya kira tidak terlalu tidak terlalu terdampak begitu. Kemudian kalau kita lihat dengan jumlah penyerapan tenaga kerja, malah menariknya adalah sebagian besar justru provinsi lain justru turun begitu. Kalau secara regional ya Kaltim yang akan mendapatkan dampak paling besar, yaitu 0,4 lain, dan Kalimantan Utara yang sedikit naik sekitar 0,02% begitu. Dan saya kira kalau kita lihat provinsi lain tidak dampak, maka dapat dilihat bahwa pergeseran sebenarnya terjadi untuk tenaga kerja hanya paling besar ya, atau hanya terjadi di Kalimantan Timur dan sedikit di Kalimantan Utara begitu. Nah, dengan hasil ini saya dapat mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara saat ini tidak memberikan dampak yang diharapkan untuk perbaikan dan menjaga pertumbuhan ekonomi, apalagi menciptakan epicentrum pembangunan nasional begitu. Ya mungkin perdebatannya bukan secara politik ya. Kalau kami memang kalau misalnya ada data yang lebih baik pasti kami juga senang begitu. Tapi intinya bahwa kita ada prioritas lain yang perlu diperlukan dalam saat pemulihan ekonomi sekarang ini. Apalagi yang kita belum dapatkan mungkin dari kajian akademis, sebenarnya seberapa besar sih nilai benefit cost yang diterima IKN sesungguhnya. Kalau kita melihat dari data ekonomi saja menunjukkan perolehannya kecil sekali begitu. Apalagi kalau kita lihat tadi dengan DKI sebenarnya negatif begitu. Dan sebagai solusi
memang perlu ada pendekatan berbasis regional terintegrasi, dan bicara pemindahan bukan satu pulau, satu provinsi saja harusnya dibangun, provinsi lain juga harus dibangun bahkan jauh lebih cepat gitu. Saya kira demikian kanda-kanda sekalian yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.